Kecerobohan seorang ibu yang sedang masak kentang yang menggendong anaknya sehingga anaknya jatuh ke dalam kuali dan terebus itu meninggal langsung di tempat itu karena dia terebus kan anaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up teman-teman? Kali ini kita dingin nih. Dingin. Gak tahu auranya beda. Wah, jangan gitu loh. Baru kita mulai udah begini aja. Oke, kali ini kita ada di konten ini cerita misteri. ICM biasa. ICM seperti biasa di channel Bertiga Production. Masih bersama gue Isan dan ada Vino. Kita bakal mengupas atau membaca atau membahas tentang cerita-cerita urban legend yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia gitu loh. Dan kali ini kita spesial membahas tentang rumah kentang yang ada di Bandung. Ya. Di Bandung juga ada. Di Bandung ada, di Jakarta ada katanya ada, terus di Jogja juga ada katanya ya kan. Tapi yang aku tahu Bandung. Di Bandung punya cerita yang berbeda-beda pastinya ya. Tapi kali ini kita khusus bahas untuk rumah kentang yang ada di Bandung. Iya. Oke, langsung aja gua ceritain kronologisnya Vino ya. Jadi kronologisnya ini ada satu rumah tepatnya di Jalan Aceh Bandung. Nah, ini menjadi sebuah misteri karena konon katanya setiap malam rumah ini menimbulkan aroma kentang yang sangat kuat. Iya, katanya ya. Aroma kentang yang sangat kuat dari rumah tersebut gitu loh. Sebenarnya ini masih simpang siur karena memang ini udah jadi bahan perbincangan segala macam menjadi cerita urban legend untuk masyarakat Bandung khususnya ya. Nah, kejadian ini ada beberapa versi sebenarnya. Jadi versi pertama itu katanya ini terjadi atas kecerobohan seorang ibu yang sedang masak kentang yang menggendong anaknya sehingga anaknya jatuh ke dalam kuali dan terebus itu meninggal langsung di tempat itu karena dia terebus kan anaknya. Itu versi yang pertama. Ya, versi kedua itu adalah jadi ceritanya si anak kecil ini bandel banget, super bandel. Kayak bandelnya itu udah bingung lah harus ngapain, ini anak bandel banget gitu, dan punya babysitter. Saking bandelnya anak ini bikin babysitter stres gitu loh. Gue harus ngapain sih, bagaimana cara ngajarin anak kecil ini biar jadi baik atau segala macam, karena dia bandel banget. Orang tuanya juga udah bingung ngajarinnya kayak gimana karena dia bandel banget, super bandel gitu. Mungkin karena capek, bingung ngurusin kayak gimana segala macam, akhirnya timbullah keinginan untuk si niat jahat dari si babysitternya untuk membunuh anaknya ke dalam rebusan kentang. Dan yang bikin serem lagi, rebusan daging si anak itu kan dipotong-potong itu, terus habis itu disajikan untuk makan malam keluarganya sendiri. Iya, katanya gitu. Nah, terus abis itu cerita yang terjadi lagi bahwa di sana sering banget ada suara anak kecil entah siang entah malam, pokoknya sering banget suara anak kecil lagi main di pekarangan rumah. Padahal memang itu rumah itu kosong gitu loh, rumah itu kosong, main ke pekarangan rumah. Pas ada orang yang mau nyamperin, orang itu kaget karena melihat anak kecil itu mukanya itu penuh darah gitu. Terus abis itu yang awalnya ketawa jadi nangis banget gitu loh, seolah-olah minta tolong atau apa gitu loh. Nah, di versi berikutnya ini bahwa di sini sebenarnya nggak kosong rumahnya, ada yang menempati itu salah satu dosen. Jadi dosen itu sebenarnya menempati rumah itu. Jadi setelah ditinggal sama keluarga yang sebelumnya ditempati sama dosen. Itu versi. Jadi kisah ini sebenarnya kayak simpang siur gini, kita belum tahu benar kayak gimana karena banyak banget cerita di masyarakat yang memang kadang-kadang berubah-ubah segala macam, tapi ini tetap tidak mengurangi eksistensi si rumah kentang ini menjadi salah satu urban legend terhoror di daerah Bandung gitu kan. Nah, berikutnya ada kisah kejadian anjing jadi-jadian di rumah itu. Jadi warga sekitar sering melihat atau sering mendengar suara anjing yang ada di daerah situ. Katanya anjingnya nggak biasa, warna kulitnya hitam, bulunya hitam, kuat, pekat gitu, terus abis itu matanya semerah api, tapi tingginya nggak biasa, itu katanya banyak itu. Terus abis itu karena memang rumah itu setelah ditinggal pergi sama si dosen itu, akhirnya rumah itu kosong dan menjadi sarang tempat berkumpulnya makhluk-makhluk astral untuk ditempati di sana
gitu Iya. dan mengganggu warga-warga sekitar. Katanya banyak orang yang lewat digodain, digangguin, terus bahkan di sana di Aceh, di Jalan Aceh itu menjadi salah satu tempat yang menjadi rawan kecelakaan untuk masyarakat Bandung. Makanya pada zaman dulu di atas jam 8 malam tempat itu udah sepi. Kalau kita kenal kota Bandung itu salah satu kota paling ramai ya. Rame banget, apalagi Jalan Aceh termasuk kota Bandung ya kan, harusnya rame, tapi ini khusus jalan itu, khusus dekat Rumah Kentang itu sepi banget katanya. Nah itu yang gue rangkum dari beberapa artikel yang gue baca tentang si Rumah Kentang itu. Nah menurut Vino kayak gimana nih? Karena aku kan orang asli Bandung ya. Pernah juga sih kalau itu lewat ke sana, iya pernah, tapi itu nggak sampai lewat malam sih, nggak sore gitu. Biasa JJS lah ya. jalan-jalan sore kan, kalau kata Sundanya pasu sore. Pasu sore. Nah, sama teman-teman biasa emang itu jalan itu emang iya pohon-pohon tinggi, apalagi kan itu daerahnya emang Cagar budaya apa mungkin sih? Iya, soalnya Cagar kan budaya nggak sih di situ? Rumah peninggalan Belanda iya, gitu nggak sih? itu kan rumah Belanda. Bandung kan masih banyak banget tuh yang kayak gitu tuh ya, Iya. di jalan-jalan gitu ya. Kayak di Jalan Dago. Itu masih banyak banget tuh rumah itu. Kayak dan jalan yang kayak jalan juga di Bandung yang serem-serem itu banyak, kayak Baksil atau Babakan Siliwangi, Simpang Dago, apa itu Jalan Riau yang bekas kecelakaan Ika Arila tuh, itu juga banyak. Cuman kalau itu kan kebanyakan jalan ya. Cuman kalau ini emang itu rumah bekas Belanda, dan ya tepatnya di Jalan Aceh itu, karena itu rumahnya itu emang udah ya tahu sendiri lah ya, kalau peninggalan Belanda itu tahu sendiri lah ya, pasti ada aja lah ya. horornya pasti benar-benar Ada aja lah ya, kuat. gitu ya. Nah, cuman tepatnya itu di Jalan Aceh. Jadi kayak gini San, sebenarnya mah Jalan Acehnya itu nggak serem, nggak ngeri, nggak gimana gitu. Cuman karena aura dari rumahnya itu, apalagi di situ juga banyak pohon-pohon kan. Waktu aku kesana masih penerangannya minim, nggak tahu tah kalau sekarang ya. Jadi pohon-pohon gitu, jadi kayak kalau kata orang Sunda poek gelap gitu kalau malam. Makanya gelap banget lah ya, gelap gulita lah ya. Gelap. Udah itu dihiasi dengan rumah itu, ya iyalah pasti. Dan ya itu dan kabarnya, cerita yang berkembang di tengah masyarakat yang tentang si anak ini, katanya ada yang bilang disiksa sampai direbus, ada yang bilang dicelakai sama pengasuhnya sendiri, ada yang bilang ya Kesalahan maknya tadi. kesalahan. Ya itu banyak sih yang berkembang ya. Cuma di sini aku mau biasa pakai kartu, aku mau buka kenapa gitu, kenapa mengerikan itu rumah ini, dan ya saya pengen tahu apa aja itu yang pernah terjadi di situ. Dan di sini sekali lagi saya cuman mau lihat doang sih, bukan apa-apa. Dan di sini biar teman-teman di sini juga tahu gitu, oh kan banyak gitu ya berkembang cerita ini cerita itu gitu, yang benar yang mana gitu juga kan kita bingung gitu ya. Nah saya udah bawa sih kartunya. Biasa ya, seperti biasa kita pakai stethoscope. Nah di situ jangan saya salah. selalu salah saya kalau stethoscope, saya selalu salah. Tapi aku mau gini, aku mau pakai kartu ini. Tapi aku mau pakai kartu ini juga. Oh gitu. Wow, dua kartu sekaligus nih, luar biasa nih gitu ya. Wangi masih. Ngomong-ngomong, oh ya udah nanti. Saya kocok dulu. Enggak Ya, itu minyak. Gue kesel gini nih, kartunya Vino tuh wangi banget. Kita main kartu, tapi main kartunya yang sopan-sopan aja. Sopan-sopanan. Oke. Coba ya. Oke. Aku nggak tahu nih. Ya udah. Biasa ya. Kartu. Saya terlalu bersemangat seperti untuk membahas ceritanya. Pelan-pelan, alon-alon aja. Iya. Enggak dong, baru Ya, mulai. Bos. gila. Baru mulai
boleh bos. Gini kata kartu di sini. Emang iya katanya. Di situ emang berkembang di tengah masyarakat banyak ya cerita ini ono dan kita pun bingung yang mana yang benar gitu. Cuman kartu di sini kartu nggak ngomong cerita yang pembantu lah, ya yang pengasuhnya atau yang pembantu atau yang mamanya yang benar enggak. Cuman di sini kata kartu emang iya ada sosok arwah yang terjebak. Nah, dia di situ ada orangnya. Apa Isan itu gambarnya? Di sini ada sosok orang ngeliatin, tapi ngelihatnya ke depan. Ke depan. Nah, di situ kita nggak tahu dong. Lihat apa ya? Nggak tahu bahwa si orang itu cewek atau cowok. Cowok karena Nah, tidak jelas. Balik lagi ke cerita tadi. Iya. Kita nggak tahu anak kecil itu cewek atau cowok. Iya. Nah, dan di situ ada anjing kan. Kalau dicerita sih ini sebenarnya cowok. Nah, tapi di sini nggak tahu. Itu kan kesimpang siuran itu ceritanya. Kita nggak tahu dan aku pun nggak tahu walaupun saya orang Bandung. Aku nggak tahu itu anak itu cewek apa cowok nggak tahu. Cuma di sini cerita sih cowok emang ya. iya. Di sini ada sesuatu yang pernah terjadi. Saya nggak ngomong ya, nggak ngomong bahwa kata saya di situ itu yang benar yang mana ceritanya, tapi kata kartu tadi apa aja sih? Apa tuh? Yang ceritanya, yang ibunya jatuh nggak sengaja kecemplung. Yang kedua itu katanya dia babysisternya karena udah nggak kuat segala macam akhirnya anak itu dituin dan disiksa segala macam akhirnya sampai direbus terus disuguhin ke orang ke keluarga. Disuguhin. Iya. Ini ada penyuguhan nggak? Oke. Kalau di sini ada sih. Ada kayak seorang cewek dia nyuguhin gitu kayak ngasih ada mangkok gitu. Mangkoknya masih berasap gitu. Pengen disuguhin ke orang gitu. Bukan orang sih sebenarnya. Dia pengen nyuguhin gitu. Oke ya. Kata aku pohon. Rumah. Dan di artikel itu terlihat dong foto rumahnya seperti apa. Iya. Pasti ntar ditanya pohon, pohon. tapi ada pohon, ada rumah. Ya. Ini ada pohon, ada rumah. Iya, ini ada pohon, ada rumah benar. Di bawahnya laki-laki cowok. Piring gelas makan malam. Oke. Ini ada sosok suami istri. Ini kayak ada cewek ada cowok, terus di bawahnya itu ada piring sama gelas. Pohon dan rumah. Ya. Oke. Coba. Itu kartunya angkat dulu. Itu ada orang yang menunjuk. Iya. Seolah-olah kartu menunjuk ke rumah dan pohon. Rumah dan pohon. Iya, menunjukkan rumah dan pohon. Seolah kartu berkata yang terjadi di rumah itu. Iya, benar-benar terjadi di rumah itu makan malam pokoknya di sini ada gelas sama piring. Yang terjadi di rumah itu coba ambil lagi. Sosok apa yang ada di sana aku mau tahu. Ya. Aku nggak tahu ya. Tapi makanya kata aku nggak tahu yang benar cuman kartu bilang begitu sih. Begitu. Dan di sini pun tetap sosoknya banyak. Iya. Di sana bukan hanya anak kecil aja. Iya. Perempuan ada, sosok kita ada. Jadi si anak ini itu ya mungkin ya yang pernah terjadi itu. Karena kenapa? Nggak akan ada cerita kalau nggak ada kejadian. Ya. Nah, kata kartunya di sini ada seorang sosok perempuan di pohon katanya. Oke. Nah, di situ ada dan itu yang paling kuat ya. Ini paling kuat. Itu yang paling kuat energinya di sana. Okay. Sementara anaknya ini terombang-ambing. Oke. Nah,
si anaknya ini terombang-ambing, benar-benar terombang-ambing, nggak Iya. tahu harus kemana. Ya mungkin nggak tahu dia korban atau gimana, ya mungkin nggak tahu ya, nggak tahu korban kecelakaan Atau karena memang- kecerobohan, iya, atau memang sengaja niat dituin, gitu. dicelakai, kita nggak tahu. Cuman tetap di sini terombang-ambing sampai sekarang mencari jalan. Mencari jalan. Mencari jalan. Kenapa mencari jalan? Karena yaitu dia terjebak di sana. Dan ya kita kan, ya kata saya tadi, kita nggak tahu ceritanya apa di balik itu, kenapa, dan sampai sekarang tidak bisa dibuktikan pun karena tidak ada bukti. Ya kita nggak tahu dong. Nah, karena ini kejadian ini udah lama. Ya. Udah lama banget. Karena di sini ada, Soalnya dari cerita-cerita di artikel itu nggak ada memang tanggal tahun berapa segala macam gitu loh. nggak tahu entah apa yang masih zaman Belanda atau apa, kita nggak tahu. Iya. Karena rumah itu pun rumah peninggalan Belanda juga kan, tapi di situ udah ada katanya waktu yang sangat lama, jangka waktu yang sangat lama yang ada di sana. Coba ambil. Ya. Oh. Kartu apa ini? Apa ini? Death, kematian. Yes. Sengaja nggak tahu ya, katakan sengaja dibunuh sih, nggak tahu. Oh iya, di sini ada kartu. Seolah-olah ini sengaja dibunuh nih, Nuk. Ini soal itu nih kartunya nih. Kalau di kartu ini soalnya ini. Sengaja dibunuh. Saya kok merinding, mulai merinding. Sengaja saya. dibunuh dan perempuan ini bebas. Kenapa? Apa tuh? Karena bercerita ke semua orang yang ada di rumah itu, anak itu diculik. Oh. Ya. Jadi gimana? Nggak tahu ya. Makanya aku mau. Iya. Berarti ini kita cukup ini ya. Kan udah cukup belum kira-kira nih. Tapi kan gue coba jelasin dulu deh. Dari kartu yang tadi Vino ambil itu menceritakan tentang apa dari beberapa versi kira-kira masuk cocok yang mana. Tapi kalau misalnya dari kartu yang pertama itu lebih cocok ke ini, dia adalah korban dari kejahatan gitulah, kejahatan dari orang gitu. Terus abis itu di kartu kedua ini menceritakan tentang masih di kartu pertama ini menceritakan tentang ada rumah dan ada seorang cewek yang sedang menyuguhkan. Terus habis itu sesuatu. Terus habis itu berikutnya di sini ada cewek sedang menunjuk rumah dan pohon ada di atas. Gelas. Dan di bawahnya itu ada gelas sama mangkok gitu. Jadi seolah-olah kayak dari yang tiga ini ke ini masuk sih. Jadi kayak seolah-olah disuguhkan ini yang terjadi di situ. Aku mau ralat. Kita masak kentang. Kayak direbus gitu. Apa? Sup? Pakai Mangkok. Nah itu. Ya itu tadi di situ makanya kan. Kenapa mereka nggak tahu? Coba. Iya, makanya di sini kan di cerita nomor 2 ini bahwa kalau ini menceritakan tentang sosok-sosok yang ada di sana ya. Lebih kayak sosok cewek yang kuat di sana di pohon, terus abis itu anaknya seorang yang terombang-ambing, nggak tahu arah tujuan, terus abis itu lagi mencari jalan. Nah, kalau di kartu ketiga ini masih relate dari kartu kedua, 1 dan 2. Ini masih relate bahwa di sini ada gambar tentang kematian. Di sini kartu pertama tentang kematian, kartu kedua itu ada gambar ini angsa yang lagi terbunuh. Jadi seolah-olah ini kartu kemudian ini tertusuk dan terbunuh, terus habis itu di sini ada perempuan yang bebas. Perempuan bebas gitu, karena di sini ada kartu terakhir ada kasus kayak penculikan gitu mungkin ya. Dan di sini kenapa
Dan di sini gini, bukan kasus penculikan, jadi gini. Iya, maksudnya seolah-olah diculik Dan gitu. ini Hati. jadi kesakit-hatian atau gimana lah dia. Oke. Ada Mas Betul, saya langsung merinding ya. Coba ambil, aku nggak akan beresin. Ini kocok apa gimana? Iya. Bisa. Ke tangan kamu pasti wangi. Parah sih. Iya, ambil lagi. 4 kartu seperti biasa. Seperti Yap. sepertinya sama di sini juga. Di sini ada sesuatu yang disuguhkan. Ya. Again, sesuatu yang disuguhkan lagi. Nah, di sini yang kata saya tadi, kenapa begitu katanya? Di sini ada kesakit-hatian, ada kekecewaan mungkin ya, nggak tahu juga. Tetap nih ya, kenapa di situ? Karena di sini ada katanya gini. Di sini ada kesakit-hatian, di sini ada kekecewaan, entah apa. Tapi yang terbaca di sini, yang orang itu, yaitulah melakukan apa itu jadi kayak gini, karena kesemena-mena juga sih di sini ya. Ini benar katanya di sini ada, tapi sampai sekarang belum ada terpecahkan, dan sampai sekarang pun ini jadi rahasia, nggak ada orang yang tahu, dan yang nggak tahu juga ya. Cuma di sini untuk di situ hanya, walaupun udah kata aku udah beberapa lama dan ini udah memakan waktu yang lama, hanya menjadi rahasia. Oke. Kejadian itu sudah saja. Iya, jadi kayak Hanya seolah untuk- ditutup gitu ya, untuk menjadi rahasia ya. Katanya Ini kata kartu, ini lagi-lagi kata kartu bukan kata kita. Dan di situ coba ambil lagi deh. Ya. Agak itu ya. Iya. Jadi ada beberapa yang memang bikin gue langsung truk gitu. Coba ya. Semua orang tidak tahu. Semua orang tidak tahu ada alasan, ada sesuatu alasan yang diberikan oleh perempuan ini kepada perempuan ini. Apa? Gak tahu. Tapi di sini yang sesuatu yang diberikan katanya alasan itu, yaitu ada alasan Proses atau ketakutan kali ya? enggak, bukan, ada sesuatu yang dia sampaikan ke perempuan ini berhubungan dengan uang. Berhubungan dengan uang. Nanti aku jelaskan. Sampai semua orang ini tidak ada, tidak tahu. Si perempuan ini dan laki-laki ini tidak tahu, sampai mereka meninggal pun tidak tahu apa namanya, Kasus yang terjadi. semua yang terjadi itu. Iya, kasus yang terjadi itu. Peristiwa yang terjadi lah ya. Nggak tahu. Itu nggak tahu ya. Jadi mereka menyangkanya ini yang terjadi berhubungan dengan Berhubungan dengan uang malah jadinya. penculik. Ya. Ya. Satu kali lagi, ambil lagi. Yang ini masih ada tarot ya. Di sini agak nggak tahu, aku masih penasaran. Iya, gue juga penasaran sih sebenarnya apa sih yang dibalik ini sir. Oh, Mitch, lu kenapa sih harus begitu mulu di awal itu? Ngagetin gue. Anda jangan ketawa, Anda di belakang kamera Anda. Ketawa-tawa saya di depan sini merasakan.
di sini ada anak kecil katanya. Anak kecil di rumah. Kita sedang membahas rumah, ini ada rumah. Iya. Ya. Anak kecil ini pertamanya dibujuk. Entah apa, main atau segala macam gitu. Tapi akhirnya ini ada kartu tumbal, penumbalan. Ini tumbalan. Maksudnya bukan di sini pesugihan tumbal. Ini terjadi kecelakaan. Sampai semua orang bingung dan nggak tahu kemana ini. Tetap ada di sini. Penyuguhan itu terjadi. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu penyuguhan ini, orang-orang semua itu nggak tahu yang penyuguhan itu apa. Iya. Nah, tetap menjadi misteri katanya. Nggak akan ada yang tahu sampai orang yang berhubungan dan ada ya keluarganya anak ini pun tidak tahu larinya itu ada kemana. Ya larinya ke Iya. dan ini ada angka 9, entah terjadinya kapan, entah ya tahun 900 berapa gitu atau tahun 29 atau 1900-an atau nggak tahu lagi. Iya. Tapi zaman dulu banget di sini udah bener-bener lama. Iya. Makanya kayak di peti esan. Ya. Oke, jadi kalau misalkan tadi baca yang Shadowscape itu, kalau terus ditambah yang Rider Tarot ini, menurut gua nyambung. Cuman di sini ini lebih detail. Di Shadowscape ini lebih detail, maksudnya lebih detail dalam artian kayak peristiwa yang terjadi. Nah ini cuman rangkaian. Kalau di apa namanya, kalau yang di Rider Tarot ini lebih kronologisnya apa sih yang terjadi gitu loh, atas dasar apa sih, rahasia apa sih yang ini sama si ini gitu loh, sama si orang ini nggak tahu orang siapa atau apa segala macam apa sih gitu. Terus habis itu di sini juga lebih kayak ya hampir semua dari gambar ini banyak banget tadi seolah-olah yang disuguhkan. Itu banyak banget, entah disuguhkan untuk makan atau entah disuguhkan makanan, minuman, atau memang disuguhkan untuk suatu hal yang memang agak begitu, kita nggak tahu. Tapi intinya nih ada banyak banget di sini, dan kalau digabungin direntetin tadi masih berkaitan, seolah-olah ini kasus ini adalah kasus penculikan untuk menutupi semuanya. Nggak tahu ya. Kita pun nggak tahu karena memang ini cerita yang keluar di masyarakat pun masih simpang siur gitu, katanya ada ini, beda-beda, ada ini. Begini, begitu. Tapi yang di kartu juga ada beberapa ya yang bergambar apa penyuguhan Iya. itu, kita juga nggak tahu juga ya. Iya. Terus habis itu gini Fit, kalau misalnya tadi gue baca artikelnya, jadi ini cerita sebenarnya sudah banyak diklarifikasi juga sama tetangga-tetangganya gitu loh. Tetangga-tetangga tuh dalam artian orang yang menempati baru-baru ini gitu loh. Katanya di sana tuh nggak pernah tercium aroma kentang, katanya selama ini nggak pernah tercium aroma kentang. Terus habis itu dia juga nggak pernah dengar suara anak kecil. Terus habis itu dia bilang kalau rumah itu nggak kosong, sebenarnya ada penghuninya, tapi penghuni si profesor tadi gitu loh. Terus habis itu ada anjing itu, katanya anjing itu sebenarnya anjing si tetangga yang suka main ke rumah itu. Jadi itu dia makanya. Jadi ada perdebatan di situ antara iya atau tidak terjadi di situ. Nah, tapi yang sudah terlempar ke masyarakat itu bahwa banyak. Rumah kentang itu begini. Iya, mungkin ini juga kemungkinan karena gini, tidak akan ada asap. Iya, kalau nggak ada api, tidak akan ada cerita kalau tidak ada kejadian. kejadian. Dong orang tiba-tiba ceritain kayak gini ya kan, kalau memang itu terjadi kan. Yang tadi kita bahas rumah A, kan benar katanya di situ, tapi kayak disembunyikan gitu lah. Iya. Ya terus abis itu di artikel yang gue baca tadi juga bahwa katanya rumah ini pengen dijual, tapi nggak ada yang beli, nggak laku-laku karena memang ada aroma, ada bumbu-bumbu mistisnya di situ. Terus habis itu tapi dibatasi kan memang ada pemiliknya, cuma nggak mau tempatin atau segala macam. Itu yang terjadi di masyarakat sebenarnya yang membuat itu, tapi tidak membuat atau tidak menurunkan si statistik rumah ini menjadi malahan gini, karena aku orang Bandung ya.
Jadi ya orang Indonesia kan kalau mistik-mistik gitu kan malahan pada suka kan ya. Ada gitu, ada yang suka, ada yang enggak, tapi kebanyakan yang suka kan. Gini. Katanya rumah itu serem, tapi orang malah tertantang. Iya. Nah itu sih sebenarnya begitu. Ya orang-orang Indonesia kadang-kadang buat Mistik, konten, kadang-kadang juga buat konten ya kayak gitu-gitu ya. Dan mistik-mistik itu kan. Malah kadang-kadang suka diminati sama orang-orang banyak karena penasaran itu. Oke, cukup ya Vino ya untuk membahas Sekian tentang dulu ini. sih, cuman ya kata kartu mah ya kata aku mau gini aja. Ya begitu gitu, tapi ya mau percaya mau enggak ya kita ini kan cuma kocokan kartu. Lagi-lagi kalaupun di sini memang ada korban, kita minta dari teman-teman semuanya untuk didoakan semoga dia kembali tenang, jadi udah nggak ngeganggu lagi kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, cukup sekian dari ini cerita misteri episode kali ini. Ngebahas tentang rumah kentang, mau percaya atau tidak silahkan, itu ada di kalian semuanya. Tapi ini kembali lagi, dan ini sekali lagi kita bilang ini bukan kata Vino, tapi ini kartu yang keluar yang ditafsirkan sama Vino. Yang ditafsirkan sama Vino gitu. Ya, nambah-nambah cerita misteri kalian juga sih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga yang buat udah nonton. Ya. Kalau suka videonya like, komen, subscribe, dan share. Yo, terima kasih YouTubers. 10.000 subscribers giveaway. Ya mudah-mudahan video ini udah 10.000 subscriber. Mudah-mudahan di video ini udah 10.000 subscriber. Amin, ya. Kalaupun belum jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Iya. Gue Isan. Vino, dadah. See you, bye bye.